Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muftiana Wildiansa, Diwa Humairan Infika, Haidar Rizky Lumintu, dan Zaldi Sultanizen. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai gelombang laut dan pasang surut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Diwa Humaira. Bumi merupakan tempat yang ditinggali oleh berbagai jenis makhluk hidup. Sebagian besar bumi tertutupi oleh perairan. Di perairan terdapat banyak sekali fenomena-fenomena alam, salah satunya adalah gelombang laut dan pasang surut. Lalu apa sih gelombang laut dan pasang surut itu? Gelombang laut adalah suatu pergerakan naik turunnya air laut yang terjadi akibat beberapa faktor. Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi, matahari dan bulan, letusan gunung berapi, atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan lain-lainnya. Pernahkah kalian pergi ke pantai dan bertanya-tanya mengapa ada pantai yang berombak kecil dan ada juga yang berombak besar? Bagaimana ombak itu bisa terbentuk? Ternyata di balik semua itu terdapat teori dan penjelasannya. Pada dasarnya, gulungan air yang bergerak atau yang biasanya kita sebut ombak lebih tepat bila dikatakan sebagai gelombang pecah atau breaking wave. Badai besar dapat menyebabkan suatu gelombang besar yang mampu mengakibatkan kerusakan di daerah pantai dan sekitarnya. Namun, hembusan angin pelan pun dapat menyebabkan riak gelombang. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik, dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa, bulan, dan matahari. Tipe-tipe gelombang laut. Berdasarkan kemiringannya, pantai dilalui gelombang spilling, plunging, dan surging. Berdasarkan sifatnya ada dua macam gelombang laut, yaitu gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai yang disebut constructive wave, dan gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Sementara berdasarkan ukuran dan penyebabnya, gelombang dibagi menjadi tiga tipe, yaitu gelombang kapiler atau capillary wave, gelombang alun atau swell wave, dan gelombang pasang surut atau tidal wave. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaldi. Berdasarkan kemiringan pantai. Yang pertama ada spilling. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai white water atau gelembung-gelembung dan buih. Yang kedua ada plunging. Pecahan jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai yang miring. Pada pecahan jenis ini, gelombang yang mendekat ke pantai memiliki lereng depan yang menghadap ke daratan menjadi vertikal. Puncak gelombang kemudian menggulung ke depan dan akhirnya menghujam ke depan. Yang ketiga ada surging. Pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan. Tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Lanjut. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai atau constructive wave. Merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai, akan mengangkut sedimen yang berupa material pantai. Yang kedua ada gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Lanjut. Berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama, gelombang kapiler adalah gelombang yang biasa kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter dan periodenya kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Yang kedua ada gelombang alun atau swell wave. Merupakan gelombang yang panjang, gelombangnya dapat mencapai ratusan meter. Periodenya sekitar 0,9 sampai 15 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Dan yang ketiga ada gelombang pasang surut atau tidal wave. Merupakan gelombang yang panjang
yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer. Periodenya antara 5-25 jam dan disebabkan oleh pasang purnama. Lanjut. Proses terjadinya gelombang. Gelombang air laut terbentuk dari energi yang bergerak melalui air, mengakibatkan air bergerak dalam gerakan yang sirkular. Namun, air tidak bergerak di dalam gelombang. Gelombanglah yang menghantam energi, bukan airnya. Gelombang air laut akan menyebar ke seluruh wilayah dari lautan. Gelombang air laut yang terdapat pada permukaan laut pada umumnya diakibatkan karena aliran dari energi yang berasal dari angin. Kemudian, akan diteruskan ke permukaan laut. Biasanya gelombang air laut yang besar dan tinggi akan bergerak cukup jauh. Lanjut. Fungsi dari gelombang laut. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu dari iklim dunia. Yang kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup. 4, meningkatkan adanya keanekaragaman hayati. Yang kelima, gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme. Dan terakhir, gelombang laut membantu membuat pantai. Lanjut. Langkah untuk meminimalisir akibat dari gelombang air laut. Pertama, ada peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya gelombang pasang. Lalu pembangunan tembok menahan air pasang pada garis pantai yang beresiko. Lalu penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai untuk meredam gelombang pasang. Selanjutnya ada pembangunan tempat-tempat evakuasi yang aman di sekitar daerah pemukiman yang cukup tinggi dan mudah dilalui. Selanjutnya, ada peningkatan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang pengenalan tanda-tanda dan cara penyelamatan diri dari gelombang pasang. Selanjutnya ada pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya gelombang pasang, dan terakhir melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya gelombang pasang kepada petugas yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muftiana. Baik, terima kasih Zaldi. Selanjutnya ialah pasang surut. Pasang air laut naik dari utara, surut merupakan kondisi di mana permukaan air laut turun daripada biasanya. Surut merupakan fenomena pergerakan naik ataupun turunnya posisi permukaan perairan laut secara berkala. Pasang surut air laut ini yang mempengaruhi itu. Pasang surut yang terjadi pada lautan ini mempunyai beberapa tipe yang berbeda-beda. Selanjutnya, teori pasang surut. Teori keseimbangan dikemukakan oleh Isaac Newton. Teori ini terjadi pada bumi ideal di mana seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan juga pengaruh kelembaban diabaikan. Teori keseimbangan juga menyatakan bahwa naik turunnya permukaan air laut ini sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Maka dari itu, untuk memahami gaya pembangkit dari pasang surut ini dilakukan dengan memisahkan pergerakan sistem bumi, bulan, matahari menjadi dua macam, yakni bumi, bulan, dan bumi, matahari. Yang kedua ialah teori pasang surut dinamik. Teori ini dikemukakan oleh Laplace. Teori ini melengkapi teori keseimbangan sehingga sifat-sifat pasang surut dapat diketahui secara kuantitatif. Teori ini menyatakan lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh permukaan bumi dengan namun periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode yang sesuai dengan konstitunya. Teori ini juga menyatakan bahwa gelombang pasang surut terbentuk karena dipengaruhi oleh tarik bulan dan gaya sentrifugal, kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh geser. Selanjutnya, penyebab pasang surut air laut, yaitu menurut teori keseimbangan. Yang pertama ada sumbunya. Rotasi bumi merupakan sumbu. Ketika bumi berputar, maka waktu di mana posisi suatu wilayah laut menghadap bulan, dan ada waktu di mana posisi menghadap matahari.
air laut akan bertemu dengan bulan pada waktu malam hari. Yang kedua ialah revolusi bumi terhadap matahari. Revolusi bumi terhadap matahari menjadi salah satu faktor penyebab pasang surut air laut karena ada masanya bumi dekat dengan matahari dan ada kalanya juga bumi jauh dari matahari. Hal ini salah satunya karena lintasan atau orbit bumi berbentuk oval. Yang ketiga ialah revolusi bulan terhadap matahari. Bulan yang merupakan satelit alam dari bumi ternyata mempunyai revolusi ganda, yakni dengan bumi dan juga dengan matahari. Ketika mengalami revolusi bersama-sama dengan bumi, maka ada satu kemungkinan di mana matahari dan bulan berada dalam satu titik yang berdekatan. Dengan demikian, kekuatan gaya tarik keduanya akan bergabung dan dapat menarik permukaan air laut daripada kondisi yang biasanya. Selanjutnya, penyebab pasang surut air laut menurut teori dinamis. Kedalaman dan luas, yang pertama ialah kedalaman dan luas perairan. Kedalaman dan juga luas air laut ini memberikan dampak yang mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut, di mana laut yang kedalamannya lebih dalam akan berbeda dengan laut yang lebih dangkal. Juga laut yang ukurannya luas akan berbeda dengan laut yang lebih sempit. Yang kedua, topografi dasar laut. Keadaan bentang alam ternyata sangat mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut. Topografi yang rata, intensitas dan juga besarnya pasang surut tentu tidak akan sama dengan laut yang topografinya beraneka ragam, seperti ada tonjolan maupun ada cekungan. Yang ketiga ialah lebar selat. Selat merupakan perairan yang memisahkan dua pulau. Selat biasanya berukuran lebih sempit daripada lautan karena diapit oleh dua pulau. Dan lebar dari selat ini dipercaya memberikan pengaruh terhadap suatu laut dalam mengalami peristiwa pasang surut. Selanjutnya, manfaat pasang surut air laut. Yang pertama ialah sumber penghasil tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga ombak sudah banyak dikembangkan untuk menyongkong keberadaan listrik di bumi. Yang kedua, dapat menghasilkan garam. Air laut merupakan bahan baku untuk membuat garam. Garam dihasilkan dari air laut yang dikeringkan. Yang ketiga ialah melakukan surfing atau selancar. Air laut pada saat pasang biasanya mempunyai ombak yang besar. Peselancar memanfaatkan keadaan tersebut untuk berselancar. Selanjutnya, tipe-tipe pasang surut. Yang pertama ialah pasang surut semi diurnal atau pasang surut harian ganda, 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit, misalnya di perairan Selat Malaka. Yang kedua ialah pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal, yaitu 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit, misalnya di sekitar Selat Karimata. Yang ketiga ialah pasang surut campuran, condong harian tunggal. Mixed tide prevailing diurnal merupakan pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. Ini terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Yang keempat ialah pasang surut campuran, condong harian ganda. Mixed tide prevailing semi diurnal merupakan pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Ini terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haidar. Terima kasih. Jenis pasang surut air laut, pasang laut purnama, spring tide. Pasang laut purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah.
Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Next. Jenis pasang surut air laut, pasang laut perbani atau neap tide. Pasang laut perbani atau neap tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berbentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Next. Kesimpulan. Pertama, gerakan air laut terdiri atas ombak atau gelombang dan gerakan pasang surut. Kedua, gerakan air laut memengaruhi perubahan bentuk permukaan pantai karena gerakan tersebut dapat mengakibatkan pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan material. 3. Terjadi gelombang dan arus disebabkan oleh angin dan pasang surut serta gaya tarik bulan dan matahari. 4. Manfaat dari gerakan air laut ini ialah bahwa semua aktivitas di dekat laut maupun di dalam laut sangat bermanfaat untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan organisme lainnya, ataupun non-makhluk hidup lainnya, seperti angin, udara, dan lainnya. Gerakan air laut sangat penting. Kelima, gerakan air laut sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi orang-orang yang melakukan aktivitas di sekitar pantai maupun di laut. Dengan itu diharapkan untuk masyarakat lebih aware terhadap gelombang laut dan pasang surut karena sangat memungkinkan terjadi bencana. Baik, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, faktor apa saja yang menimbulkan gelombang? Terima kasih. Tia mau nanya dong, kapan pasang laut purnama terjadi? Makasih. Saya Arlisa dari kelompok 1A ingin bertanya, apa itu pasang surut semidiurnal dan berapa rata-rata periodenya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Erlisa. Tadi pertanyaannya apa itu pasang surut semidiurnal dan berapa rata-rata periodenya? Pasang semidiurnal atau pasang harian ganda jadinya 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surutnya rata-rata adalah 12 jam 24 menit, misalnya di perairan Selat Malaka. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira, kapan pasang laut purnama terjadi? Pasang laut purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Apakah sudah terjawab, Safira? Sudah, makasih Tia. Ya, sama-sama. Oke, yang terakhir ini pertanyaan dari Hendra. Faktor apa saja yang menimbulkan gelombang? Gelombang laut bisa diakibatkan oleh angin, gravitasi matahari dan bulan, letusan gunung berapi, atau gempa di laut, kapal yang bergerak, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jaldi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.